Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun pagi kembali semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh bangun dan menikmati hari ini dengan boleh bernafas. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau masih hari ini bisa bernafas. Ya, bersyukurlah. Mari sebelum kita beraktivitas, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami. Untuk kami boleh bangun pagi, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Allah kami yang hidup. Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami, sertai kami untuk mengerti kehendak-Mu ya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk mengerti kehendak Bapa, supaya kami dibarui dari sehari ke sehari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Kita masuk di hari ini tuaian di bumi. Wahyu 14 ayatnya yang ke-14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih di atas, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah membaca tentang tuaian di bumi. Bagaimana tuaian di bumi, apa yang digambarkan, yang dinubuatkan ya di dalam kitab Wahyu pasal 14 ini, bahwa nubuatan ini turun dari sorga, ya, bukan dari manusia, sehingga kebenarannya sangatlah pasti. Perlu diketahui bahwa nubuatan ini harus diberitakan, harus dijaga dan diberitakan melalui tulisan, melalui penyampaian. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam ayatnya yang ke-14-15 berkata, "Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah tajam di tangannya, sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci," perhatikan, dari bait suci, "dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, 'Ayunkanlah sabitmu
itu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang tuaian, ya, ayat 14 dan 15 ini, di mana menandakan ditebangnya, dituainya orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, bagaimana orang-orang yang benar juga dikumpulkan. Tapi dikatakan ini berbicara tentang penghakiman Allah terhadap orang-orang jahat. Jadi dituai, ya, karena perbuatan jahat mereka. Sementara orang-orang benar dikumpulkan. Ada pemisahannya. Yang pertama dikatakan, Tuhan yang punya tuaian. Seorang seperti anak manusia, ya, dikatakan bahwa suatu awan putih yang sisi sebelahnya terang benderang mengarah kepada jemaat, tak peduli seberapapun gelapnya jemaat itu di mata orang jahat, lambang dari kuasanya sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Kekuasaan untuk melakukan apa saja sesuka hatinya. Alatnya untuk melakukan perbuatannya sebilas sabit tajam di tangannya. Nah, yang kedua dikatakan pekerjaan menuai. Untuk apa? Untuk mengayunkan sabit kepada gandum dan mengumpulkan hasil tuaiannya. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah waktu menuai. Apa waktu menuai? Kapan waktu itu dituai? Ketika gandum sudah matang. Jadi bicara tentang takaran dosa manusia sudah penuh. Ya. Dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ia akan mengayunkan sabit dan bumi pun dituailah. Yang kedua, bicara tentang penuai anggur. Pertanyaannya, siapa penuaian anggur itu? Kepada siapa pekerjaan penuaian anggur itu dipercayakan? Perhatikan ayatnya yang ke-17 dan 18. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilas sabit tajam. Dan yang ke-18, jadi dari mana datangnya orang itu dikatakan, malaikat itu, dia datang dari Mesbah. Ya, ayat 18. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Nah, ini dia. Jadi, kepada siapa dipercayakan untuk penuaian ini? Dikatakan, yaitu seorang malaikat lain yang datang dari Mesbah. Nah, dalam melakukan penuaian, apa yang dikerjakan? Yang pertama adalah potong. Tugasnya itu, potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Yang kedua, lemparkanlah buah-buah anggur itu ke dalam kilangan besar. Nah, bicara kilangan itu bicara tentang murka Allah yang ada, ya. Jadi tugasnya seorang penuai ini adalah potong, dan yang kedua lemparkan. Jadi habis dipotong,
terus dilemparkan ke dalam kilangan besar. Dan bagaimana menggambarkan ketika kita melihat proses anggur itu diproses, ya, dibentuk, melalui proses pemotongan, ya, pemisahan, yang baik dipisahkan dari yang tidak baik. Lalu kemudian yang tidak baik itu, ya, mengalami yang dikatakan dilemparkan ke dalam kilangan besar, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 19, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Baiklah Bapak Ibu, pagi hari ini seberapa kita membaca dan mau merenungkan firman Tuhan, paling tidak kita mau diubahkan pola pikir kita, cara pandang kita terhadap apa yang kita baca firman Tuhan ini. Biarlah kita senantiasa mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti maksud daripada setiap apa firman Tuhan yang kita baca ini. Tetap semangat di dalam Tuhan. Biarlah senantiasa kita mau terus belajar untuk terus sampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.